Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Adalah sukacita bahwa kita dipertemukan kembali dalam menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 10 Mei 2022, yang terambil dari Yehezkiel 45 ayat 9 sampai 17. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari baru dan berkat baru yang Tuhan siapkan untuk kami hari ini. Kami bersyukur bahwa kepada kami Tuhan berkenan memperdengarkan suara kebenaran Tuhan. Adalah hal yang sangat indah bahwa firman ini akan menuntun kami untuk mengenal kebenaran Tuhan. Kami sadar kami terbatas untuk memahami firman-Mu, tetapi Roh Kudus akan memperjelas maksud firman ini kepada kami. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 45 ayat 9 sampai 17. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang diterah, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu diterah. Bagi kamu, 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 shikal, ya 5 shikal, dan 10 shikal, ya 10 shikal, dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesama kaum keluarga Israel. Semua itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan perdamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengelola korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah supaya adil, kerjakan tugasmu.
Saudara, beberapa bulan sebelumnya, kisaran harga minyak goreng per liter adalah Rp14.000. Namun setelah langkanya minyak goreng, harganya pun melambung tinggi menjadi Rp33 per liter. Akibatnya, banyak masyarakat mengeluh. Selain sulit mendapatkan minyak goreng, harganya pun sangat mahal bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Langkah yang ditempuh pemerintah menanggulangi masalah ini belum dianggap maksimal karena nilainya belum adil bagi semua rakyat. Ketidakadilan dialami oleh bangsa Israel pada saat itu karena para penguasa atau raja-raja Israel melakukan kecurangan terhadap umat Israel yang berlaku tidak adil. Sehingga Tuhan menegur mereka di ayat 9. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini disampaikan karena tindakan para penguasa dalam menjalankan pimpinannya tidak adil. Tuhan ingin agar mereka menyatakan keadilan kepada umat yang dipimpinnya. Karena itu, Tuhan menegur dan mengingatkan mereka. Kepada umat juga diingatkan tentang tugas yang harus mereka perhatikan. Harus memberikan persembahan khusus untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan kepada raja. Dan persembahan itu pun dikelola oleh raja untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah pelayanan kita telah menyatakan keadilan bagi umat? Ataukah justru dikeluhkan karena tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran? Tugas kita sekarang ialah kita harus menyatakan kebebasan itu dengan adil kepada sesama. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Firman yang mengingatkan kami untuk tidak berlaku seperti raja-raja Israel yang tidak adil dalam tindakan dan perbuatan. Buatlah kami menjadi hamba-Mu yang adil, berlaku adil bagi sesama manusia, dan juga berlaku adil terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami dengan orang-orang dekat. Ampuni kami Tuhan, jika kami pernah melakukan ketidakadilan dalam hidup ini. Terima kasih, pagi hari ini kami bisa membawa dalam doa keadaan anggota jemaat di Tamalan Rea ataupun keadaan umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Mungkin ada yang sakit, ada yang menghadapi rupa-rupa pergumulan. Bagi yang sakit, ingatkan untuk berserah kepada Tuhan. Ingatkan bahwa tangan Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Di dalam semua itu, hanya kehendak Tuhan yang jadi. Yang mengalami rupa-rupa pergumulan, ingatkan bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Sertai kami dalam melakukan aktivitas hari ini, apa yang baik, yang benar, yang Tuhan kenan kami lakukan. Sertai kami dalam menjalani akan kehidupan pelayanan sepanjang minggu ini. Buatlah kami setia melayani Tuhan, bersekutu dengan umat-Mu. Engkau memberkati akan keluarga kami. Semoga keharmonisan selalu tercipta. Damai dan sejahtera-Mu selalu menetap di tengah-tengah keluarga. Mereka yang lansia, yang tidak kuat secara fisik, lagi sering sakit-sakitan. Ingatkan Tuhan menyertai di masa tua, masa-masa berat.
Tuhan, jaga kami di masa-masa pandemi COVID. Semoga kami tetap dalam keadaan baik. Berharap setelah liburan Lebaran tidak ada peningkatan yang naik. Semoga angka yang tertular COVID semakin melandai dan kami bebas dari virus COVID. Tuhan, ini doa kami, ini harap kami. Kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan kita di hadirat Tuhan hari ini. Selamat menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih berkat-Nya selalu melimpah atas kita. Salam sehat bagi semua.